Assalamualaikum. Episode pertama El Mobili. Di episode awal ini saya nggak bakal memperlihatkan diri banyak ya. Belum yakin sama gantengan saya. Kita mau bahas apa sekarang? Episode pertama, El Mobili. Pagani. Ciri khas apa dari mobil-mobilnya Pagani? Yang paling gampang. Tuh, lihat aja knalpotnya ya. Ada 4 knalpot jejer-jejer di tengah, ngumpul jadi satu. Ada beberapa ciri khas lain. Nanti kalau sempat kita bahas ya. Kita sekarang bahas tentang ceritanya Pagani ini sendiri. Oke? Pagani ini ya luar biasa. Pertama kali dia muncul langsung Geneva Motor Show tahun 99. Langsung di salah satu acara terbesarnya motor show di dunia. Tentu sangat terkait sama pendirinya, Horacio Pagani. Kita di Indonesia lumayan familiar sama Pagani ini di game Need for Speed. Ya, itu awal-awal lah kita kenal namanya Pagani. Dengan modelnya yang kita sebut sebagai Zonda C12. Zonda ini apaan sih? Terkait sama Honda? Bukan bos. Zonda ini istilah untuk arus angin di atas Argentina. Apa hubungannya sama Argentina bos? Ini menariknya. Jadi kenapa kita angkat Pagani ini di episode pertama? Karena Horacio Pagani ini seperti kita semua. Seorang anak manusia yang hidup di negara biasa. Yang punya cita-cita dan hobi sama seperti kebanyakan kita. Mobil sport juga berasal dari orang biasa. Ayahnya pedagang roti biasa, tukang roti lah, baker. Memang asalnya dari Italia, tapi besar di Argentina. Nah, sama seperti kita, kecil ya suka-suka lah sama mobil. Ya, gambar-gambar mobil balap. Tapi langkahnya taktis juga bos dia. Tekniknya bagus, engineering. Nanti kita ke situ. Sekarang yang umum dulu. Umur berapa sih beliau ini? Beliau lahir 1955. Artinya, waktu pertama memamerkan mobil pertamanya di auto show tadi itu, umurnya baru 44 tahun. Kalau sekarang sih udah 60 menjelang 70 lah. Mobil pertamanya tadi didesain selama 7 tahun. Dan mobil-mobilnya, sampai mobil yang sekarang, Huayra, itu pakai mesinnya orang lain. Yang sekarang pakai mesin AMG. Seru kan ya? Jadi sebenarnya nggak perlu bisa semua kan ya? Silahkan bermimpi seperti Pagani. Semoga ada banyak anak Indonesia yang bisa bikin mobil sekeren Pagani. Keren. Beliau ini jago banget di carbon fiber. The best lah pada waktunya dulu. Dan waktu itu nggak ada yang percaya. 35 tahun lalu. Ketika beliau kerja di Lamborghini. Salah satu challenge-nya waktu itu adalah di warna ya. Sekarang sudah sangat luar biasa. Mobil barunya apa? Bukan Huayra BC, tapi Imola. Imola. Bahkan beliau sampai memikirkan berat dari cat di carbon fiber ini. Luar biasa. Otak-atik cat ini ngurangin berat sampai 5 kg. Untuk hypercar, 5 kg itu sangat bermanfaat. Proses pembuatan Imola ini yang dibangun hanya 5 mobil, dilakukan perjalanan sekitar 250.000 km. Coba salah perbaiki. 250.000 km itu sejauh apa sih? Kalau di Indonesia ini jarak yang terkenal itu antara Jakarta Surabaya. Kalau full tol itu antara 750 sampai 800. Ya tergantung kita mulai di Jakarta bagian mana dan selesai di Surabaya bagian mana kan. Artinya kalau 750 itu pengembangan Imola ini aja sekitar 330 kalinya jarak Jakarta Surabaya. Serius banget bos. Pantes harga mobil-mobilnya si Pagani ini luar biasa mahal. Tapi klaim mengatakan bahwa semuanya sangat luas. Tanto abituato a guidare una macchina in pista
è partito con un po' di paura e poi dopo che si è stancato di girare era estremamente soddisfatto quando è sceso dalla macchina, ha detto veramente una macchina semplice, una macchina facile che mi ha dato della gioia. Pak Horacio Pagani sendiri yang bilang ini, bahwa Pagani mungkin tidak membuat mobil yang terbaik di dunia, tapi mereka membuat mobil secara handmade dan bertujuan menjadi mobil handmade terbaik di dunia. Konsepnya adalah mengikuti apa yang dikonsepkan oleh Leonardo da Vinci, bahwa seni dan ilmu pengetahuan dapat berjalan bersama. Art and science can walk together hand in hand. Balik ke ceritanya Pak Gani lagi. Bukan. Pak Gani. Biar kita bisa niru atau paling enggak terinspirasi lah. Tadi kan katanya lahir dan besarnya di Argentina. Tapi kenapa di logonya itu Automobili Modena? Artinya Modena itu kan daerah di Italia. Begini, jadi itu kan memang lahir dan besar di Argentina. Daerah pertanian lah, hampir sama kayak Indonesia. Tapi memang seperti kita-kita juga, beliau kan suka mobil ya, suka otomotif. Tapi serius beliau ini. Jadi waktu muda itu bikin motor-motoran, terus fiberglass. Ya bikin-bikin gitulah. Terus umur 21, dia kerja di tim balap Limitada Santa Fecina. Itu mirip balapan formula versi kecil lah di provinsi Santa Fe sana. Masih Argentina. Beliau lakukan ini dan bikin mobil balapnya sendiri sambil buat fiberglass untuk barang-barang lain seperti untuk truk khusus. Tapi dia cuma buat fisiknya tanpa bisa buat engine-nya atau tanpa bisa bikin mesinnya. Terus dia datanglah ke Reno di Argentina, tapi headquarter-nya. Keren ini. Banyak juga dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Saya dulu juga pernah lakukan ini. Dan berhasil. Begitu juga Pagani ini berhasil. Jadi Renault nggak cuma kasih mesin, tapi juga kasih sponsor. Hasilnya nggak begitu bagus memang. Ada beberapa masalah teknis, misalnya rem. Tapi termasuk luar biasa dan mengagumkan sekali. Nah, langkah yang tadi saya sebut taktis, yang bagus itu. Jadi kan udah paham teknik dasarnya. Terus dia pindah ke Italia, kerja sama perusahaan-perusahaan mobil besar. Dia coba Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo. Caranya gimana? Nah ini keren juga ini. Pernah saya pakai juga dan berhasil. Cuman bukan buat kerja di tempat-tempat itu. Untuk urusan lain. Caranya adalah dengan menggunakan rekomendasi orang yang terkenal. Atau cukup dikenal oleh perusahaan-perusahaan tadi. Dalam kasus Pagani muda ini, dia minta surat rekomendasi dari Juan Manuel Fangio, pembalap Argentina. Akhirnya Horacio Pagani gabung dengan Lamborghini untuk Project LM. Yang suka mobil pasti tahu Project LM ini. Project yang futuristik pada zamannya tapi gagal memang. Jadi bisa dibilang SUV termewah yang ingin dibuat. Yang sekarang agak-agak dilanjutkan dengan bentuk Lamborghini Urus. Sebenarnya awalnya dia diterima di Project LM ini, tapi LM-nya kan cancel. Harusnya nyerah nih Pak Horacio. Tapi ternyata enggak. Pak Horacio jalan aja ke Italia, terus lamar lagi ke Lamborghini. Tolak, lamar lagi. Akhirnya keterima juga. Karirnya cukup bagus sebenarnya di Lamborghini ya, sambil ngembangin itu beberapa model, terutama memang terkait dengan carbon fiber. Sampai waktunya ada sedikit kekurang cocokan melihat masa depan dari carbon fiber ini. Akhirnya dianggap kesempatan juga oleh Pak Horacio Pagani ini. Ini momennya ngembangin sendiri mimpi yang selama ini terpendam. Dia yakin carbon fiber ini masa depan. Sambil merealisasikan cita-citanya dengan menggunakan keahliannya di carbon fiber itu, dia buat bodi untuk Ferrari F1 Team Dallara, juga buat motor Aprilia. Seperti sebelumnya, beliau desain, beliau hitung, beliau rakit mobilnya, tapi terlalu berat kalau juga ngembangin engine. Akhirnya beliau minta lagi ke Pak Fangio yang sebelumnya sudah pernah bantu beliau. Oleh Pak Fangio ini, Horacio Pagani dikenalkan ke kepala engineer Mercedes, namanya Dieter Zetsche.
Mobil pertamanya sebetulnya mau dinamakan Fangio, tapi Mbah Fangio ini meninggal. Akhirnya waktu peluncuran dikasihlah nama Zonda. Zonda ini luar biasa. Merek ini pertama kali muncul, Pagani, dengan mobilnya Zonda, langsung menggemparkan dunia. Udah cakep waktu itu, bisa menghasilkan 450 tenaga kuda, 0 sampai 60 mil per hour, nggak sampai 4 detik. 60 mph itu kalau kilometer per jam berapa ya? Ya sekitar 96 km per jam lah, anggap aja 100 lah. Nggak nyampe 4 detik. 1 mil itu sekitar 1,6 kilo. Sekarang ini sudah lebih dari 20 tahun pertama kali Zonda ada pameran. Pagani sudah berkembang jadi sangat luar biasa. Luar biasa. Oke, sekarang tahap akhir. Ciri khas Pagani apa aja sih? Yang paling gampang tadi udah dikasih tahu. Muffler atau knalpot, part jejer-jejer di tengah. Yang lain agak sulit dipahami, tapi bisa. Wajahnya mirip laba-laba. Lampunya ada 4 dibagi rata kanan kiri. Terus bawahnya ada grill besar buat suplai udara. Pionnya pasti keluar, agak-agak kayak antena, tapi kalau yang Huayra katanya sih terinspirasi dari mata wanita cantik. Spoiler besar. Hal-hal lain tergantung model, karena sekarang modelnya banyak sekali. Pagani modelnya banyak, udah lebih dari 20 tahun ini. Tapi bisa dibilang dasarnya cuma ada 2. Satu Zonda, dan yang akhir-akhir ini adalah Huayra. Gitu ya bos, jadi ciri-cirinya begitu. Terus prosesnya gampang ya, jadi kayak dari punya cita-cita bertahap, tapi memang fokus banget beliau dari kecil tuh, cita-cita jalan terus. Gak ada salahnya kalian juga kerja dulu ke perusahaan-perusahaan besar sambil belajar sistem, kedisiplinan, pola pikir, berbagai hal lah buat bangun perusahaan. Desain memang penting banget, tapi pelaksanaan detail itu juga sangat penting. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, El Mobil. Mau bahas apa? Tulis ya di kolom komentar bawah. Kalau ada ide pembahasan lain juga boleh tulis juga di kolom bawah ya. Hal lain bisa dilihat di sini ya. Jangan lupa subscribe sebelah sini. Terima kasih sudah like dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.